Halo Sobat Buncit, bertemu lagi dengan aku Anton di channel Diet Santuy, masih di 30 hari menghasilkan perut buncit. Dan hari ini, hari ke-12, kita masih akan tetap membahas bagaimana caranya agar makananmu sehari-hari lebih berkualitas. Setelah hari sebelumnya kita membahas soal bagaimana supaya setiap makananmu itu ada proteinnya, sekarang kita mau membahas soal karbohidrat. Orang itu kalau sudah membahas karbohidrat, identiknya soal porsi. Kurangin nasi, kurangin gula. Karena memang kadang-kadang orang Indonesia itu kelebihan karbohidrat. Karbohidrat nggak bikin gendut, nasi nggak bikin gendut. Tapi kalau kelebihan, hingga akhirnya kamu surplus kalori, itu bisa bikin gendut. Bener. Jadi sebenarnya salah satu triknya memang mengurangi porsi karbohidrat untuk orang Indonesia. Tapi banyak orang itu fokusnya ke soal porsi dan porsi lagi karbohidratnya. Mereka jarang ngomongin soal kualitas karbohidrat. Di video ini, aku mau setelah selesai kamu bisa meningkatkan kualitas karbohidrat yang kamu makan. Aku mau kasih contoh kasus. Pernah nggak kamu disarankan kalau diet, makan nasi merah aja, jangan nasi putih? Kira-kira kenapa? Apakah nasi putih bikin gendut? Nasi merah bikin kurus? Enggak, itu mitos. Kalori nasi merah dan nasi putih itu sama aja, mirip banget lah. Selisih juga paling dikit doang kok. Itu pun tergantung varietasnya. Dari beras satu dengan beras yang lainnya, itu beda-beda kalorinya. Kalau dalam sehari, porsi makanmu sama, mirip-mirip, sekedar ganti nasi putih ke nasi merah, sama aja, nggak akan ngefek signifikan ke berat badan. Karena toh kalorinya juga mirip-mirip. Tapi kenapa nasi merah ini lebih sering dianjurkan daripada nasi putih terkait kesehatan juga? Karena sebenarnya dari segi kualitas, memang lebih bagus nasi merah daripada nasi putih. Yakni, serat dari nasi merah lebih banyak daripada nasi putih. Sebenarnya nggak cuma serat aja, mikronutrien sama fitonutriennya juga lebih baik dibanding nasi putih. Tapi aku nggak mau kamu terlalu mikirin mikro dan fitonutriennya ya. Dalam konteks video ini, aku mau membahas kualitas karbohidrat terkait dengan kadar seratnya. Mulai sekarang, setiap kamu mikirin karbohidrat, jangan cuma mikirin porsinya doang. Aku mau kamu berpikir soal kandungan serat dari sumber karbohidrat tersebut. Aku ulangi lagi, mulai sekarang, setiap mikirin karbohidrat, pikirin juga kandungan seratnya. Kenapa demikian? Studi menunjukkan jika rata-rata orang obesitas itu mengkonsumsi lebih banyak kalori dan lebih sedikit serat dibanding dengan orang yang berat badannya normal. Kalau kita ubah sudut pandangnya sedikit, berarti orang normal itu makan lebih banyak serat, tapi lebih sedikit kalorinya. Bisa aja pola pikirnya begini, kalau kamu makan serat sedikit, larinya bakal makan kalori lebih banyak dalam sehari. Kok bisa? Karena penelitian menunjukkan juga, dengan mengkonsumsi makanan berserat, kamu akan lebih lama kenyang. Coba aja deh, kamu makan nasi merah, lalu bandingkan dengan kamu makan nasi putih. Lebih cepat lapar lagi yang mana? Seharusnya lebih cepat lapar yang makan nasi putih. Makanya kalau kamu makannya nasi putih, itu nanti lebih cenderung lebih banyak makan dalam sehari dibanding kamu ganti nasi putihnya dengan nasi merah. Selain itu, dengan mengkonsumsi makanan berserat, kamu juga akan memiliki mikrobiota atau bakteri usus yang lebih sehat. Dan penelitian belakangan ini menunjukkan jika bakteri pada usus ini juga mempengaruhi berat badan seseorang loh. Dan salah satu makanan untuk mikrobiota usus ini ya asupan seratmu itu. Makanya pastikan asupan seratmu sehari-hari tercukupi juga. Dari fakta tersebut, alangkah lebih baik jika kamu memilih karbohidrat dengan kandungan serat yang lebih tinggi. Contohnya ya tadi, ketimbang nasi putih, gunakan nasi merah atau brown rice, istilahnya beras pecah kulit yang masih ada gabahnya dikit-dikit itu. Ketimbang roti tawar, kamu bisa gunakan roti gandum. Bisa juga menggunakan karbohidrat yang memang sudah tinggi serat, seperti ubi, oatmeal, dan buah-buahan juga. Pokoknya usahakan ada seratnya di karbohidratmu. Tapi kak, aku itu sukanya nasi putih. Aku itu orang Indonesia banget. Nggak makan nasi putih nggak bisa. Nasi merah, oatmeal, pasta, roti, nggak doyan aku kak. Pokoknya kalau nggak makan nasi putih nggak kenyang. Siapa coba yang mikir gitu? Pasti banyak. Saya pun juga doyan nasi putih dan itu nggak masalah. Triknya adalah kombinasikan karbohidratmu yang misalnya kurang serat seperti nasi putih dengan sumber serat sebagai lauknya. Contoh paling gampang ya sayur. Misal makan pagi nasi putih ya ditambah sayur pecel. Misal makan siang nasi putih lagi ditambah sayur asem. Makan malam nasi lagi, ya udah ditambah lagi cak kangkung.
Jadi nasi putihnya selalu ditemani sumber serat, dan itu juga membantu asupan seratmu sehari-hari. Kamu perlu mengikuti anjuran untuk mulai memikirkan asupan serat ini. Ada penelitian di mana 240 orang diminta untuk diet. Nah, setengahnya itu diminta diet dengan anjuran yang cukup banyak, seperti kamu harus makan buah, banyak makan sayur, banyak makan makanan tinggi serat, banyak makan ikan, banyak makan protein, kurangi garam, kurangi gula, kurangi lemak, kurangi alkohol. Sedangkan yang separuhnya cuma diminta diet dengan minimal makan 30 gram serat setiap hari. Dan hasilnya, kedua grup berhasil menurunkan berat badan. Memang penurunannya lebih banyak dari yang grup pertama karena banyak keharusannya. Tapi kalau kita lihat, hanya dengan meminta untuk makan lebih banyak serat setiap hari, setengah dari grup tersebut bisa menurunkan berat badan. Sekedar diminta untuk makan lebih banyak serat. Di target 30 gram sehari, mereka pun sebenarnya tidak mencapainya karena hanya mencapai 19 gram serat setiap hari di penelitian itu. Kalau kamu sudah menerapkan tips hari ini dan juga tips di hari ke-11 serta menerapkan defisit kalori, sebenarnya dietmu itu sudah oke banget untuk mengecilkan perut buncit dan menurunkan berat badan. Karena apa? Karena ya sudah, intinya sebenarnya diet terbaiknya seperti itu. Yang penting defisit kalori, tinggi protein, dan juga tinggi serat. Masalah nanti karbohidratnya berapa banyak, lemaknya berapa banyak, itu nanti ngikut aja. Yang penting defisit kalori, tinggi protein, dan juga tinggi serat. Jadi di video kali ini kamu belajar soal bagaimana supaya karbohidratmu itu ada sumber seratnya. Antara kamu memang memilih sumber karbohidrat yang tinggi seratnya, atau menambahkan asupan serat di karbohidrat kamu lewat sayur-sayuran. Jadi, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa dieksekusi. Kalau nonton aja tapi nggak dieksekusi, nggak mau merubah pola makan, hasilnya sama aja. Jadi, please like video ini kalau berguna buat kamu. Tulis komentar di bawah kalau ada pertanyaan. Jangan lupa subscribe dan juga bunyikan lonceng notifikasi. Karena apa? Karena kamu bisa membantu aku yang sedang sedih karena stylusnya keinjek dan patah. Kalau kamu lihat aku hari ini rekaman, itu nggak pakai pensil-pensil gini. Cuma pakai tangan. Ini demi kamu semua. Tolong subscribe, share, dan juga like.